Nama saya Jane, seorang warga negara Australia yang sudah jatuh cinta pada seni tari Bali. Dan hari ini, saya ingin memperkenalkan hobi saya, biar Anda dapat lebih mengapresiasi nilai kesenian dan budaya tari Bali. Mungkin Anda sudah pernah menyaksikan tari Bali, namun barangkali pada saat itu belum menyadari sejarah, makna, dan inti tariannya. Hari ini, biarkan saya menceritakan ciri khas, dasar, akar, dan sejarah tari Bali dari perspektif saya. Pada zaman dulu, tari Bali khususnya ditarikan pada upacara agama Hindu sebagai persembahan kepada Sang Hyang Dewasa, yaitu Tuhan, dan para dewa-dewi yang turun ke dunia pada upacara keagamaan. Dulu, tata rias dan tata busana sangat sederhana dan fokus jatuh kepada kelincahan dan keluasan gerakan sang penari. Seolah-olah dia menari sambil berkomunikasi dengan Tuhan. Menariknya, seringkali yang menjadi penari itu laki-laki yang masih muda. Setelah kedatangan pariwisata massal ke Bali, tari Bali sudah mengalami perubahan yang sangat drastis. Penciptaan tarian yang lebih bervariasi mulai bersemi. Sekolah khusus jurusan seni tari juga muncul. Kostum dan tata rias berubah menjadi lebih mewah dengan menggunakan kain dan kosmetik yang warna-warni dan berkilau. Selain itu, semakin banyak perempuan menjadi penari, dan penari laki-laki menjadi semakin sedikit. Walaupun masa kini memang ada keluhan dari berbagai anggota masyarakat yang menyesal kehilangan budaya Bali, konon akibat dampak negatif turisme. Menurut pengalaman pribadi saya di Bali, tari Bali merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang semakin kuat saja masa kini dan tidak mungkin akan hilang pada masa depan. Memang tari Bali sudah mulai mendunia sampai bahkan dipelajari orang asing seperti saya. Untuk menjaga dan melestarikan kesenian dan kesuciannya, jenis tari Bali dapat dibedakan tergantung fungsi. Misalnya, tari wali adalah tarian sakral yang bisa ditarikan terkait dengan kegiatan agama. Sedangkan tari Bali-Balihan adalah tarian non-sakral yang berfungsi sebagai hiburan saja. Jenis tari Bali juga dapat dibedakan menjadi 3 jenis kelamin, yaitu putri, putra, dan bebansihan. Tujuan tari putri adalah untuk tampil halus, cantik, lemah gemulai, dan bahkan sensual, untuk memperhatikan bentuk badan perempuan yang lengkung dan indah. Sedangkan tari putra membawa kesan yang keras, gagah, dan berwibawa. Tari putra biasanya menggambarkan kekuasaan raksasa, raja, prajurit, atau sang dewa. Namun, menurut budaya Bali, perbedaan antar jenis kelamin tidak selalu begitu jelas saja. Dan itu dapat dilihat dalam tari bebansihan yang mengandung watak perempuan dan pria. Di dunia tari Bali, perempuan mampu berubah jenis menjadi laki-laki, dan laki-laki bisa menjadi perempuan. Dalam tari bebansihan, penari harus mampu menyeimbangkan watak pria dan perempuan, yaitu tampil halus dan gagah. Gerakan tari Bali sangat khas dan perlu latihan bertahun-tahun. Biasanya di Bali, anak akan mulai belajar tari Bali dari umur 6 tahun. Sampai waktu sudah menjadi dewasa, kalau rajin latihan, mereka mampu menjadi penari yang hebat. Gerakan mata dan ekspresi muka merupakan ciri khas tari Bali
yang harus dikuasai oleh setiap penari. Saat penari melirik mata ke kanan atau kiri, itu namanya seledet. Dan seledet berfungsi sebagai aksen sesuai dengan suara gamelan yang mengiringi tariannya. Saat penari mau nyeledet, matanya harus dibuka lebar dulu. Dan saat melirik ke kanan atau kiri, dagu harus mengikuti bola mata. Begini. Saat kembali ke tengah, semua harus digerakkan dengan cepat dan secara rapi. Ayo. Sama sekali tak boleh berkedip-kedip. Karena itu, di situ kadang saya merasa tersiksa menahan air mata. Ekspresi muka juga sangat penting dalam tari Bali. Karena dari ekspresi muka, penari bisa membawa perasaan khusus kepada tariannya. Antara lain, ada ekspresi gembira, marah, dan juga sedih. Karena itu, penari Bali harus pintar berakting juga. Sekarang di Australia, saya sudah sibuk mengajar teman-teman Indonesia, Australia, India, dan bahkan Afrika. Dari yang kecil sampai dewasa. Saya juga pernah mengajar laki-laki. Kami bergabung setiap hari Jumat untuk latihan bersama dengan membawa semangat tingkat dewa. Kami sudah sempat menari bersama di beberapa festival di Australia. Alangkah perasaan bangga saya sebagai guru saat melihat murid saya sudah mampu menampilkan tari Bali dengan sepenuh hati. Saya mengharapkan tari Bali semakin terkenal di dunia dan dipelajari oleh orang dari berbagai negara. Saya merasa melalui seni tari Bali, kita tidak hanya bisa membuka jiwa, tetapi dengan menari dan berkarya bersama, kita bisa menjadi terikat erat sebagai teman. Suksema, terima kasih. Om Santi, 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 Om.